Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mengawali minggu yang baru. Nggak kerasa ya, sudah masuk minggu yang baru lagi di bulan Maret ini. Semoga banyak hal baik menyertai kita dan kita mengandalkan Tuhan agar terus mengubah diri kita. Yang hari demi hari ini kita abu-abu menuju putih. Masih banyak orangnya, tapi terus mau diubah. Kita pujikan PKJ 200 ku diubahnya. PKJ 200 ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah, berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaranlah matanya dan yang barulah diberkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan diubah melalui firman-Mu hari ini untuk semakin berserah dan selalu membaharui kehidupan kami. Kami serahkan sebagai milik Tuhan hidup kami dan segala yang kami perjuangkan untuk hari ini dan firman-Mu. Kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 62, Mazmur 62, Mazmur 62, Mazmur 62. Kalau kita fisik ayat 6 sampai 9, Mazmur 62 kita fisik ayat 6 sampai 9, Alkitab handphone ayat 5 sampai 8. Mazmur 62 kita fisik 6 sampai 9, handphone 5 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bapak Ibu, saya tuh kemarin nonton ada di YouTube itu ada artis namanya Heart to Hearts. Heart to Hearts dari Korea. Tapi lucunya dia itu salah satu anggotanya ada orang Indonesia namanya Carmen ya, dia dari Bali ya. Si Carmen ini anak muda yang berasal dari Bali jadi anggota girl band di Korea yang lagi populer sekali. Dan yang menarik dia itu dijaga kalau tiap pergi-pergi apalagi ke Indonesia ya. Entah kenapa, karena apa Indonesia ini orangnya terlalu fanatik apa antusias ngelihat band ataupun orang yang disukainya sampai harus dijaga gitu ya. Dan kelihatan banget orang desek-desekan sampai yang jaga tuh bisa 6 sampai 7 orang. Bapak Ibu Saudara, keamanan adalah salah satu kebutuhan manusia dan gak heran banyak orang kayaknya gak cuma artis ya membutuhkan pengawalan pribadi. Dan di salah satu simpatisan gereja kita saya pernah ketemu itu dia bekerja di bidang keamanan. Bukan simpatisan, anggota GKI Kayu Putih, tapi beberapa kali ibadah di Sindang gitu. Dia di bidang security keamanan, jadi dia nge-handle beberapa perusahaan yang menyewa jasa keamanan, jadi dia ngurusin anak buahnya gitu. Nah, bicara soal keamanan, Daud juga pernah berada dalam kondisi tidak aman gitu ya, yakni saat dia menghadapi orang-orang yang bermaksud jahat kepada dia, yang mengincar kedudukannya, baik itu di masa lampau Raja Saul, di masa berikutnya anaknya, belum lagi negara-negara tetangganya ataupun orang-orang di dalam kekuasaannya. Dan dalam kondisi krisis gitu, Daud itu mencari satu tempat yang dia tahu bahwa tempat perlindungan yang selama ini dia sudah buktikan paling aman. Bukan lokasi, bukan orang, tapi Allah. Allah adalah keselamatannya, kemuliaannya yang dia mengajak untuk setiap orang yang mendengarkan mazmurnya untuk mempercayai bahwa Allah senantiasa itu melindungi. Nah, menurut Daud, Bapak Ibu, tidaklah bijaksana kalau orang itu bergantung sama manusia. Kalau hanya sekedar mencari perlindungan dengan rasa aman. Memang
Daud itu juga punya orang-orang yang bisa jaga dia gitu ya, dan bisa ngelindungi, tapi juga banyak orang yang menginginkan kejatuhannya. Sehingga bagi Daud orang-orang itu datang dan pergi, sehingga kita nggak bisa ngandelin orang, dan itu tidak memiliki arti apapun, tidak punya kuasa apapun. Karena itu perlindungan yang paling aman cuma satu-satunya dari Tuhan, yang maha kuasa, penuh kasih setia, dan selalu adil kepada orang-orang yang tentunya benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kita pun juga pernah mengalami masa krisis seperti Raja Daud. Berbagai masalah yang melanda hidup kita. Mungkin di pekerjaan yang dimana toko kita sedang merugi. Di pekerjaan juga bagi kita yang bekerja, bagi ada orang tambah banyak masalah, banyak problema, tapi ya gaji gitu-gitu aja. Atau dalam sekolah, anak-anak yang bersekolah udah berjuang setengah mati, nilainya kan naik-naik. Atau dalam pelayanan kita begitu-begitu terus sibuk, tapi hati tetap sakit. Sehingga Bapak Saudara, kalau kita menggantungkan pengharapan kita sama manusia dan berharap perubahan itu datang dari manusia, capek sendiri. Sehingga satu-satunya bisa kita andalkan Tuhan. Hati kita, tatapan kita ke Tuhan. Mau ada masalah, tantangan, orang banyak, orang baik datang sekalipun, seolah-olah mau menawarkan pertolongan, kita cuma bisa mengandalkan Tuhan di tengah-tengah krisis. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bawa diri kita mendekat dan melekat pada kuasa pemeliharaan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan itu selalu melampaui akal, melampaui apa rencana kita, melampaui yang kita dugaan kita A B C, Tuhan A B C D E F sampai Z. Sehingga semua yang kita punya saat ini, semua kekayaan, kemasyhuran, tidak ada yang bisa membeli ketenangan, tidak ada yang bisa membeli kedamaian, karena kedamaian itu datang dari Tuhan dan sikap hati kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bawa diri hati kita mendekat pada aliran kasih setia Tuhan. Dan bukankah di hidup ini kita cuma ujung-ujungnya Bapak Ibu, semua orang yang paling kaya sedikit pun, bilioner, milioner, miliarder, semua ujung-ujungnya mencari kenyamanan dan ketenangan. Karena ketenangan itu bisa dibeli sama uang, tapi ketenangan semu, kedamaian semu cuma ada batas waktunya. Tapi cari yang abadi cuma dari Tuhan. Semoga kita mencari Tuhan supaya kita bisa menemukan ketenangan dan kedamaian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami diajarkan untuk mencari ketenangan, kedamaian cuma dari Tuhan, tidak bisa dari manusia. Dan ajarkan kami hanya melihat kepadamu, sehingga kedamaian, ketenangan itu akan kami dapatkan asal kami taat, dekat, dan hanya berpaut sama Tuhan. Kami serahkan perjuangan kami hari ini dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.